Terima kasih banyak Nadila Saleh atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Hari ini juga kita tidak berdua saja, Vita. Kita sudah kehadiran di studio, sudah ada Mas Ilham Saputra, Komisioner KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022. Selamat pagi, Mas Ilham. Selamat pagi, Mbak. Sudah nyoblos pagi hari ini? Sudah nyoblos. Giliran kita nanti ya. Kita akan nyusul ya setelah siaran. Mas Ilham, tapi kalau melihat Indonesia ini kan sebenarnya negara yang sangat kompleks gitu dalam penyelenggaraan pemilu karena dari satu waktu begitu ya. Betul. 5 surat suara. Betul. Dan pemilihnya pada tahun ini yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, 204 juta jiwa. Melihat pengalaman-pengalaman di saat Mas Ilham menjabat, ini sebenarnya kompleksnya seperti apa sih? Terus apa yang bisa menjadi catatan juga? Baik, pertama adalah geografis Indonesia yang begitu luar biasa. Bagaimana Anda bisa membayangkan ke negara kita yang kepulauan, dan di kepulauan itu ada lagi pelosok-pelosok lagi yang kemudian harus kita distribusikan logistiknya, harus kita sosialisasikan bagaimana cara memilihnya, bagaimana mereka harus terdaftar dan sebagainya. Di Papua itu, Mbak, itu ada di satu kecamatan atau di satu kabupaten, ya, itu dia setiap antar logistik kecamatan harus pakai helikopter. Harus pakai helikopter. Kemarin saya melihat ada pakai gerobak sapi, ada yang jalan kaki 12 daerah, ternyata itu pakai helikopter ya. Helikopter, dan tantangannya setiap daerah berbeda-beda. Itu ada yang kepulauan seperti Maluku Utara ya, dan Sulawesi Utara dan beberapa daerah lainnya. Jadi memang kompleksitas kita dengan one day election. Ya, pemilu satu hari. Di India berhari-hari, berminggu-minggu, di Filipina juga demikian. Tetapi Indonesia satu hari. Dengan kompleksitas yang begitu luar biasa. Belum lagi kemudian nanti kita setelah pemilu ada lagi pilkada di tahun yang sama. Gitu kan? Nah, jadi sekali lagi catatan saya adalah bagaimana sebetulnya masyarakat ini bisa paham dan tahu akan haknya. Sebenarnya itu yang paling penting. Nah, evaluasi kita itu. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang kemudian merasa bahwa wah ini kayaknya gue biasa-biasa aja, gue gak perlu milih dan sebagainya. Nah, seperti itu juga kompleks. Selain dari kompleks soal teknis lainnya gitu ya. Tingkat partisipasi pemilih itu yang harus jadi concern bersama ya, Mas. Walaupun di tahun 2019 itu lumayan tinggi, 81%. Nah, itu pun karena fragmentasi politik yang begitu luar biasa gitu ya. Ada polarisasi di sana. Ada polarisasi dan sebagainya. Sekarang saya lihat agak polarisasi itu tidak terlalu besar seperti tahun 2019. Tetapi saya berharap kemudian tingkat partisipasi kalaupun tidak naik bisa tetap seperti tahun 2019. Oke, ini menarik Mas Ilham. Kalau Mas Ilham menyampaikan bahwa polarisasi itu tidak sebesar di pemilu 2019. Itu kenapa? Karena kalau kita bicara soal polarisasi itu kan keterbelahan. Artinya itu kan kalau kita disodorkan misalnya masyarakat, perspektif masyarakat, disodorkan 2-3 pemilih pasti kan ya terbelah. Milih A, milih B, itu kan pasti terbelah. Jadi konteks polarisasi ini seperti apa? Konteks polarisasi ini adalah bukan karena perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat itu disikapi dengan sikap yang tidak kurang pas. Ya, misalnya saja Mbak punya saudara gitu ya, di satu wak itu berbeda, kemudian ribut, kemudian keluar dari wak itu dan nggak ketemu selama setahun 2 tahun misalnya saja. Dan itu kan agak berbahaya sekali kalau kemudian kita bawa dalam konteks kebinekaan Indonesia yang begitu luar biasa yang besar. Ini di tingkat keluarga saja terjadi persoalan itu. Nah, sekarang saya melihatnya tidak kayak gitu. Berbeda ya? Berbedanya biasa aja gitu. Itu soal hal lain, soal polarisasi Mas Ilham. Tapi mungkin kita balik lagi ke tadi soal tingkat partisipasi pemilih. Ini kan sangat penting, sangat krusial kalau kita bicara soal konteks pemilu. Kita melihat tadi beberapa daerah, misalnya daerah-daerah terpencil, itu kan masih terkendala untuk distribusi logistiknya. Belum lagi bencana banjir. Belum juga hari ini tuh hari libur nasional. Nah, itu seperti apa potensi untuk nanti tingkat partisipasi pemilih di pemilu kali ini? Sebenarnya kalau kita bicara tingkat partisipasi, kita harus melihat ke belakang terlebih dahulu. Karena ada waktu untuk kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu ini penting, gitu kan? Karena mau tidak mau ketika kita memilih, apapun kebijakan pemimpin yang nanti terpilih itu akan berimbas kepada kita. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Di masa saya itu ada program namanya pemilih kita memberikan pendidikan desa, ya, memberikan pendidikan desa kepada pemilih untuk kemudian tidak percaya hoax, perbedaan pendapat biasa aja. Jadi itu lebih ke sosialisasi gitu. Sebelum pemilunya ya Mas? Betul, tapi itu tidak hanya tugas KPU. Yang paling punya kepentingan terkait dengan partisipasi politik ini adalah partai politik dan presiden calon presiden. Setelah pemilu ya. Tapi tingkat partisipasi pemilih itu meningkat atau enggak sih Mas? Di tahun ini? Di tahun ini saya belum tahu deh. Saya berharap etnis paling nggak tetap. Karena gitu belum usai juga, sampai nanti jam 1 baru terlihat ya. Belum kelihatan. Kita bicara potensi. Ya, potensinya saya kira saya berharap tetap, tapi mungkin agak
turun. Tapi walau semoga saya pendapat saya agak salah. tinggi. Tapi Apa? Mas Ilham kalau melihat saat Anda menjabat, pastinya kan juga kondisi-kondisi di wilayah Indonesia ini kan kurang lebih sama, geografis tadi yang dikatakan. Saat ini kebijakan dari KPU, kemarin saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa di Demak saja ini kan ditunda. Nanti akan prosesnya seperti apa? Karena kan kalau berbicara mengenai bencana, kita nggak tahu akan berlangsung sampai kapan bencana banjir ini, contohnya. Itu tidak masalah kan, diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Hal yang sama terjadi ketika pemilu 2019 di Palu, ingat ya? Betul. Di Palu tsunami. Nah itu akhirnya walaupun tsunami dalam jangka waktunya agak jauh dari hari H, ya. Nah tetapi akhirnya kemudian KPU itu ada di Undang-Undang 7 2017 mengacu kepada pasal 431 sampai pasal 432, mereka bisa membuat pemilu susulan. Sampai batas waktunya Sampai apakah batas waktu ditetapkan yang juga? tidak diatur memang dalam undang-undang, tetapi nanti dilihat kondisi di sana terlebih dahulu. Berkoordinasi dengan kecamatan, kalau kemudian yang ditunda adalah, yang disusul adalah di tingkat kabupaten, itu rekomendasi di kecamatan. Kalau tingkat provinsi itu rekomendasi dari kabupaten. Nanti KPU RI yang memutuskan apakah kemudian ini masuk kategori pemilu susulan atau tidak. Nah, untuk Demak sudah diputuskan ya, untuk kemudian menjadi pemilu susulan. Bukan tidak hanya sampai dengan 10 hari, lebih dari 10 hari bisa. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Karena kan nggak bisa dipaksakan juga. Ya, itu pernah terjadi juga ketika 2009 atau 2014 saya lupa, itu kejadian di Gunung Sinabung di Karo. Nah, itu juga ada relokasi TPS, kemudian juga ada pemilu susulan untuk beberapa tempat yang terkena dampak bencana yang besar. Oke, nah Mas Ilham, kok tadi ada, kita berkaca di beberapa pemilu ya, akan ada atau potensi kendala, misalnya tadi Ratih sebutkan misalnya di Demak. Apakah nanti ini juga akan berpengaruh terhadap kapan waktu KPU akan mengesahkan siapa pemenang Pilpres? Tidak. Meskipun di peraturan KPU ada waktu 35 ya, 35 hari. hari. Dan saya kira dalam waktu 35 hari itu bisa dikondisikan. Karena gini, di tengah-tengah sampai 35 hari itu, nanti kan ada juga pengawasan Bawaslu. Terkait dengan penghitungan suara atau kemudian penghutang suara di TPS. Kalau ada catatan pengawas TPS yang kemudian tidak sesuai prosedur, ya sesuai administrasi, itu bisa direkomendasi oleh Bawaslu untuk pemilu ulang. Jadi itu indikatornya ada apa, waktunya. syaratnya apa, Mas? Misalnya saja dia ketika itu tidak diterangi dengan penerangan yang cukup, misalnya saja gitu ya. Kemudian ada prosedural yang salah, surat suaranya banyak yang tidak ditandatangan oleh KPPS, misalnya seperti itu. Nah ini jadi persoalan, ya itu bisa direkomendasi oleh Bawaslu untuk pemilu ulang. Dan beberapa tempat dan beberapa kali event pemilu itu pernah terjadi. Artinya Mas, pemilu ulang ataupun kendala-kendala yang dialami di lapangan ini pada akhirnya tetap KPU akan menetapkan 35 hari pasca pemungutan suara. Artinya tetap di maksimal 20 Maret itu akan diumumkan. Apapun kendalanya. Mas Ilham, tapi kalau melihat juga tadi kerawanan bencana, pastinya juga KPU bekerja sama dengan semua pihak untuk memetakan. Tidak hanya mungkin titik-titik yang rawan bencana, tapi titik-titik yang rawan akan mungkin dugaan kecurangan di situ. Titik-titik yang rawan akan kerusuhan di situ. Biasanya seperti apa pemetaan dari KPU sendiri, Mas? Ya, kalau KPU mungkin bukan tupoksinya untuk memetakan itu, tetapi itu ada Bawaslu juga, dengan Bawaslu. Bawaslu membuat indeks kerawanan, entah itu money politik, entah itu kecurangan. Nah, nanti bisa dikoordinasikan dengan KPU. KPU mungkin hanya bisa dalam konteks itu melakukan sosialisasi. Jangan money politik. Ini loh. Walaupun serangan fajar biasanya justru dinantikan. Nah, itu dia. Nah, itu ada masyarakat Indonesia kultur seperti itu ya. Ada tupoksi Bawaslu untuk melakukan penindakan. Kalau KPU melakukan himbauan, paling tidak at least kepada petugas di level atas sampai level bawah sampai atas. Nah, itu memberikan jangan money politik, jangan salah, be profesional, gitu ya. Jadi mandiri, nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, ini sebenarnya menarik sekali ya. Kita mau mengelaborasi lebih banyak Mas Ilham, tapi kita nanti harus jeda dulu sejenak. Dan juga program Rakyat Memilih dilanjutkan kembali oleh rekan kami Putri Widasari. Kita jeda dulu sejenak, saat lagi tetap bersama kami. Selamat memilih.